Salam kreatif dan luar biasa. Kawan-kawan, komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia, pagi hari ini mari kita belajar berkebun. Nah, kita akan berkebun untuk melihat proses menanam jagung. Jadi, jagung ini menjadi salah satu produksi petani yang sangat luar biasa hasilnya. Jadi jagung ini bisa menjadi salah satu pendapatan yang menarik ketika ditanam jeda di antara tanam padi. Nah, jadi kalau kita lihat jagung-jagung ini sungguh luar biasa, menjadi salah satu bagian penting yang bisa dilakukan oleh para petani. Sehingga kalau kita lihat jeda di antara tanam jenis padi atau juga jenis tanaman lombok ataupun terong ataupun yang lain-lain, kita bisa lihat jagung-jagung ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa melihat jeda, celah, peluang yang bisa kita lakukan untuk dunia pertanian. Jadi kalau petani hanya bertumpu pada hasil pertanian padi, itu mungkin kadangkala juga kurang maksimal karena hasil pertaniannya kadang tidak menutup dengan proses yang telah dilakukan. Jadi oleh karena itu diperlukan upaya kritis, diperlukan upaya kreatif bagaimana para petani ini bisa melakukan proses penanaman jagung, sehingga itu menjadi salah satu bagian penting yang bisa kita lihat di antara jeda antara tanaman-tanaman padi. Sehingga kalau para petani ini menanam padi, jadi kalau para petani ini misalnya menanam padi seperti ini, jadi sudah sampai hampir panen seperti ini. Setelah panen ini nanti hasil padi ini yang pertama kan mereka akan berproses seperti ini. Jadi ketika para petani menanam padi pertama dengan lahan yang masih habis panen seperti ini kan, lahan seperti ini, para petani akan mulai mencangkul atau membuat tanahnya menjadi gembur, kemudian ditanami padi-padi, sehingga padi-padi itu akan tumbuh ditanam seperti ini. Nah, ditanam seperti ini sehingga padi-padi ini akan mulai berkembang. Tahapan berikutnya itu padi akan tumbuh berkembang seperti ini sehingga proses yang ada akan disiangi. Tahap kedua, padi ini akan tumbuh dan bisa disiangi seperti ini bersama gulma-gulma yang ada, sehingga ini menjadi salah satu bagian proses penting para petani untuk bisa menanam padi dengan sangat baik, dan ini menjadi salah satu bagian proses para petani untuk mengambil gulma seperti ini. Jadi gulma-gulma yang ada di sini ini bisa diambil sehingga hasilnya nanti akan berkembang menjadi seperti ini. Mulai padi-padi itu akan mulai ini persiapan untuk istilah itu padi-padi ini mulai meteng. Nah, mulai meteng terus mublak, mulai menumbuhkan ini hasilnya. Ini dari tumbuh-tumbuhnya ini mulai seperti ini mulai akan persiapan untuk hasil padinya mulai keluar. Nah, ini seperti ini. Jadi mulai keluar padi-padi ini, hingga padi-padi ini mulai keluar di sini. Nah, ini dalam prosesnya seperti ini. Nah, dalam proses seperti inilah yang seperti proses padi tumbuh. Nah, ini kita akan lihat prosesnya setelah padi tumbuh. Kita akan lihat ini mulai, nah ini padi mulai keluar. Dari proses padi ini mulai keluar, kita bisa lihat, dan akhirnya hasilnya akan luar biasa. Ini tahapan berikutnya setelah padi mulai tumbuh dan keluar seperti ini, nanti akan mulai menguning. Nah, padinya akan mulai menguning seperti ini. Nah, mulai menguning dan ini persiapan bisa mulai panen. Nah, setelah panen, ini prosesnya nanti akan bisa kita panen padi ini dengan pakai mesin atau manual. Nah, setelah kita panen, nanti proses sawah akan kembali seperti ini. Nah, ini setelah panen kita akan ambil seperti ini. Kemudian damen-damen pohon padi ini akan kita bakar menjadi pupuk seperti ini, biar busuk nanti akan bisa kembang. Nah, kemudian hasilnya seperti ini.
Nah, nanti akan persiapan seperti ini. Nah, ini dipersiapkan untuk ditanami jagung. Jeda antara padi dengan padi ditanami jagung, sehingga prosesnya nanti akan menghasilkan tanaman jagung yang subur. Seperti ketika kita melihat persiapan nanam jagung yang sangat subur. Nah, setelah ditanam jagungnya, itu akan berproses, hasil jagungnya seperti ini. Dari yang mulai kecil, kemudian mulai tumbuh berkembang, ini jadi awal. Nah, kemudian tumbuh berkembang, tinggi, subur seperti ini. Jagung-jagung ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana para petani itu bisa menghasilkan jagung-jagung yang ditanam jeda di antara padi-padi. Nah, ini hasil tanaman jagung yang luar biasa. Jadi awal jagung itu akan tumbuh seperti ini. Nah, dari yang kecil, ini jagung yang kecil, kemudian mulai berkembang seperti ini, dan nanti mulai akan berisi seperti ini. Nah, mulai berisi seperti ini. Jadi inilah jagung-jagung yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari jagung-jagung yang tumbuh berkembang ini, nah seperti ini yang berisi lebih besar. Nah, ini jagung yang mungkin ini biasanya akan diambil ketika kita sudah mulai mau dimanfaatkan untuk sayuran, atau misalnya digunakan untuk biji berikutnya, itu akan dibiarkan sampai nanti tumbuh berkembang sampai seperti ini. Nah, ini jadi inilah kebun jagung kita, sangat indah. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya, dan ini tanahnya sangat subur, ditanami oleh tumbuh-tumbuhan, dan disinilah tanah pertanian Indonesia yang begitu subur, kaya dengan berbagai tanaman-tanaman pertanian, dan ini juga akan dihasilkan berbagai hal yang menarik di pertanian, tanah-tanah pertanian yang begitu subur, dan ini akan menghasilkan sebuah hasil pertanian yang luar biasa. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sekali lagi ketika kita berkebun, maka insya Allah ini akan memberikan dampak yang positif. Ketika kita kita berkebun, maka hasilnya pun juga luar biasa. Jadi kalau orang berusaha, berikhtiar, maka hasilnya juga lebih. Dan ini bisa kita lihat para petani yang begitu gigih menghasilkan tanaman untuk nanti dibuat menjadi sumber bahan makanan dan dikirim ke kota, ke pasar. Ini menjadi salah satu bagian penting. Jadi peran petani sangat luar biasa untuk menghasilkan bahan-bahan pangan dan melakukan kedaulatan pangan, proses untuk bisa menghasilkan pangan-pangan yang luar biasa. Inilah hasil pertanian para petani Indonesia yang luar biasa. Jadi sebenarnya menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari proses ini. Oke. Nah, ini salah satu bagian simbiosis mutualisme. Jadi tanah pertanian itu juga terjadi simbiosis mutualisme dengan anak-anak di desa. Nah, ini gebur untuk doro, merpati itu bisa nanti digebur, nanti mereka bisa kembali lagi. Dan ini menjadi salah satu media permainan, media untuk upaya melakukan simbiosis mutualisme dan menjadi salah satu bagian terindah di daerah pedesaan, daerah pertanian. Kawan, sekarang kita langsung bertemu dengan petaninya. Ini Mas Sinten, Mas Muslih. Wah, ini Mas Muslih, ini petani ulung di desa yang luar biasa. Mas Muslih, ini mulai menanam lombok ya? Iya. Ini umur berapa gini? Umur 4 hari, Kang. 4 hari. Mas Muslih 4 hari. Jadi Mas Muslih ini melakukan pertanian yang inovatif. Jadi selain menanam lombok, di sekelilingnya biasanya akan ditanami tanaman-tanaman lain seperti ini, jagung yang tadi saya katakan di awal. Nah, ini jagung awal tumbuh seperti ini. Wah, keren. Kemudian yang sebelah sana itu selain jagung dikasih kacang. Nah, jadi posisinya kan seperti ini. Dan ini tanaman lombok ini mulai sini. Nah, ini umur 4 hari. 4 hari jedanya kisaran antara 20 cm ya. Sekitar 15 sampai 20 cm antar lombok. Dan ini luar biasa. Jadi sejak awal ini sudah mulai dianu Pak Muslih. Mulai dikasih pupuk. Biasanya udah kasih pupuk sama kasih racun. Racun? Ya. Malah dikasih racun? Iya. Wah, untuk apa itu fungsi racunnya? Pencegahan hama. Oh, jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, tahap pertama itu tanaman memang ditanam. Setelah dari bibit ditanam seperti ini
itu diikuti dengan pupuk dan juga racun. Racun itu untuk pencegahan hama dari awal. Nah kemudian kiranya setelah ini mulai disemprot itu umur berapa? Sekitar seminggu sekali ya. Seminggu sekali semprot? Ya, Obat 5 apa hari. yang disemprot kayak itu? Biasanya ya kayak racun, Hmm. penyubur. Pestisida itu ya? Ya, Oh jadi memang rutin tiap minggu. rutin tiap minggu sekali. Wah, sampai nanti mulai berbunga Sampai habis. sampai habis. Ya. Terus disemprot terus. Iya. Luar biasa. Nah, ini kan dari proses nanam dari 0 hari. 0 hari, 4 hari sudah tumbuh seperti ini. Nah, kemudian nanti mulai tumbuh berkembang sampai mulai berbunga itu umur berapa? Rata-rata. Berbunga itu umur sekitar 60 hari. 60 hari sudah mulai berbunga. Ya. Nah, jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, komunitas Ratu Lisa, jadi tanaman lombok ini sekitar 60 hari sudah mulai berbunga, dan itu setiap minggu disemprot dengan pestisida untuk mencegah hama. Lah, setelah 60 hari Mas Muslih, ini kira-kira mulai apa? Tumbuh berkembang, mulai berbuah. Ini mulai berbuah dari 60 hari ke mulai bisa dipetik di usia berapa itu? Usia 85 sampai 90. 85 sampai 90 hari itu sudah mulai bisa dipetik. Luar biasa. Nah kemudian dari mulai metik pertama sampai akhir lagi bisa berusia berapa? Ya, sekitar 5 bulanan sampai 6 bulan? ngasih. Enggak sampai? Enggak. Jadi biasanya Mas Muslih metik itu berapa petikan? Dari mulai petik pertama 2, 3 itu? Oh, sampai kadang 20. Sampai 20? Kadang 30. 30 petikan? Luar biasa. Jadi kalau misalnya sekian ini kan apa ya, mungkin hitungannya seperempat atau satu petak kayak gini, ini hasilnya bisa dari modal itu kira-kira modal berapa? Ini modal sekitar, ini aja habis sekitar 1.800.000. 1.800.000. Kemudian sampai berbuah itu kira-kira modal berapa? Sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Lalu sampai panen akhir 30 petikan tadi itu kira-kira menghasilkan uang berapa total gitu? Tergantung sama harganya. Oh, sama harganya. Ya. Nek rata-rata bisa sampai 30-an juta. 20? 20-an sekitar. 20 berarti dikurangi 5 jutaan ya. Berarti masih untung 15 juta. Wih, keren. Inilah petani-petani milenial. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Bertani itu tidak semata-mata menanam padi, tapi bertani itu kreativitas yang dibangun, di kemauan dan kesungguhan bekerja yang luar biasa, dan akhirnya seperti Mas Muslih ini. Jadi dengan upaya yang kreatif, inovatif, menanam jagung di sekelilingnya, menanam lombok, kemudian ada juga tanaman-tanaman yang lain bisa disertakan di sampingnya, ada tanaman kacang dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah sana ada pohon mangganya. Jadi ini simbiosis mutualisme yang luar biasa. Di sebelah sana dikasih rumput gajah sehingga untuk ternaknya, ada di galengannya itu ada singkong, ada pohon pisang, ada pohon kelapa. Jadi memang ini kombinasi yang sangat luar biasa, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Jadi kompleks tanah ini bisa kita tanami bervarian antara jagung, padi, kemudian lombok, ada singkong, ada kacang, ada macam-macam. Dan disinilah kekuatan yang luar biasa. Nah, Mas Muslih, kira-kira motivasi apa yang bisa diberikan para petani lain untuk para pemuda biar bergerak untuk ikut bertani itu seperti apa? Kan rata-rata sekarang ini males anak-anak muda kon bertani ke sawah, males dong. Ya enak nongkrong, main HP dan lain sebagainya. Gimana Mas Muslih? Jangan mudah putus asa, Mas. Oh, jangan mudah putus asa. Tetap Yang pertama, semangat. tetap semangat. Wah, berarti bertani itu sebenarnya indah ya. Ya, Bertani itu menarik ya. ya. Luar biasa. Ini kata Mas Muslih. Jadi Mas Muslih ini betul-betul best practice yang sudah membuktikan bahwa bertani itu luar biasa. Bertani itu harus Tetap semangat. semangat. Tetap semangat. Jadi generasi muda Indonesia itu harus semangat karena kita punya tanah yang subur, Ya. yang bisa dimanfaatkan setiap saat, setiap waktu. Sepanjang ada kemauan pasti ada jalan. Nah, disinilah kekuatan Mas Muslih yang selalu ditunjukkan pada generasi muda Indonesia. Mas Muslih ini betul-betul petani yang luar biasa. Nah, dan disinilah kekuatan para petani di desa-desa. Silahkan di seluruh Indonesia kita punya tanah di 34 provinsi di Indonesia. Silahkan digerakkan, dimanfaatkan untuk bertani yang luar biasa. Nah ini, Mas Muslih punya berapa tempat garapan seperti ini? 3. Wih, 3. Semua ditanami lombok?
3. Kalau tidak salah yang sebelah sana tanami terong juga ya? Ya, terong Wah. sama cabe, Wih. tesin udah panen. Terong, cabe, apa tesin? Ini lagi Tesin. nanam tesin nih. Wah, ini lagi nantesin. Ya, Di sekelilingnya ini. ya. Nih, bijinya kayak apa? Nih, ini biji tesin. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Jadi ini biji tesin yang bisa ditanam di sekeliling sekitar pohon cabe ya. Jadi memang ini kombinasi simbiosis mutualisme yang luar biasa. Dan inilah best practice Mas Musleh, petani yang keren, petani yang hebat dan luar biasa dari Magelang, dan ini menjadi salah satu bagian penting yang bisa dikolaborasikan, bisa dicontoh dan diikuti oleh generasi-generasi milenial, pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Ayo bertani, pasti bisa. Kita pasti bisa mewujudkan pertanian Indonesia yang luar biasa untuk ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia yang luar biasa. Sukses Mas Musleh. Jos gandos kotos-kotos luar biasa. Semangat. Semangat. Luar biasa.